Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau beri. Terima kasih untuk bulan yang baru yang Kau beri buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar pagi ini kami mau datang, kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami mau bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sungguh tiada seperti-Mu ya Tuhan. Kau kuduskan, sucikan kami dimanapun kami berada saat ini. Di rumah-rumah kami bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau siapkan hati kami untuk kami bawa pujian bagi-Mu. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup
memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Mari katakan nyanyi puji Tuhan. Mari boleh sambil tepuk tangan saudara. Katakan haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari katakan dari awal sekali lagi. Kita katakan nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu Tuhan untuk kami, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Siap-siap katakan sama-sama. Nyanyi. Haleluya. Sungguh cuma Tuhan Yesus yang baik. Cuma kasih-Nya saja yang sungguh dalam, sungguh lebar. Tiada bandingannya. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Mari kita terus nyanyi buat Dia. Mari terus kita puji Dia. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa
berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti Engkau Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Sama-sama bilang, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau saja Tuhan, penolong kami, Tuhan kami, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penolong kami satu-satunya, penebus kami satu-satunya. Tidak akan pernah kami ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu
Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau Allah yang kami percaya, Engkau Allah penebus kami. Salibmu untuk kami dari dulu hingga selama-lamanya Tuhan. Kami tidak akan pernah ragukan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Buat hari-hari yang baik yang Tuhan beri buat kami, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau penolong yang terbukti, Engkau penebus, kasih-Mu tiada bandingannya. Terima kasih Tuhan, seumur hidupku ku mau memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau Tuhan selamanya. Perlindunganku, kekuatanku, Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, karena hanya Engkau saja yang layak, hanya Engkau saja yang patut ditinggikan. Terima kasih Allah penebus, terima kasih Allah penolong, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Ini saatnya untuk kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, dengarkan firman-Mu.
Berikan kami telinga dan hati seorang murid, supaya kami mau terima diajar, kami mau terima dididik, kami mau terima benih yang subur Tuhan. Kami mau lakukan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar dari mulutnya Tuhan, dari lidahnya Tuhan keluar firman-firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi buat jemaat GCR Petojo. Terima kasih kita bisa berjumpa di acara seperti ini. Saya bawakan firman Tuhan, tapi kita tidak bisa bertatap muka oleh karena pandemi seperti kayak begini. Tadi itu tidak membuat kita menjadi patah semangat untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Saya secara pribadi berterima kasih buat Tante Ruth. Apa kabar Tante? Sehat selalu ya. Nah, buat pengerja, GCR Petojo, jemaat semuanya, dan juga staf pastoral semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk saya bisa membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya senang selalu, saya kemanapun saya ingin memberitakan firman Tuhan tentang ini ya saudara, yaitu tentang lakukanlah perubahan saudara. Lakukanlah perubahan. Kita akan membaca terlebih dahulu saudara, sebelum itu kita berdoa supaya firman Allah ini masuk di dalam kehidupan kita dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, pada sore hari ini Tuhan, kami mengangkat jiwa kami, roh kami di dalam hadirat Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami percaya saat firman Allah disampaikan, Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, dan seluruh jemaat yang mendengarkannya diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah setelah tadi saya sudah bilang bahwa kita harus melakukan perubahan. Saya akan membaca di Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, banyak orang tentu ingin menjadi pelaku kehendak Allah di dalam kehidupannya. Ya, nah kita lihat ada satu contoh yaitu Raja Daud. Raja Daud begitu memiliki satu kerinduan, apapun yang Allah firmankan, dia ingin melakukannya di dalam kehidupannya. Dan dia merupakan satu tokoh yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, nah saudara, kita harus belajar seperti Daud. Ya, dia melakukan kehendak Allah yang relevan di dalam zamannya. Namun masalahnya saudara, perhatikan ini. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa angka atau tingkatan kehendak Allah itu bergerak secara dinamis, saudara, terus menerus. Ya, nah coba kita lihat di sini dari baik, ya dikatakan tadi mana yang baik, ya dari baik, terus menuju kepada berkenan, saudara. Setelah itu apa? Dan yang sempurna. Untuk itu saudara, agar kita senantiasa relevan dan terus update ya, update dalam dinamika ini, kita harus melakukan perubahan secara terus menerus. Tidak boleh stop saudara, terus menerus. Nah sayangnya banyak orang enggan berubah. Mungkin saudara dan saya termasuk di dalamnya. Enggan berubah dan terbuai dalam zona nyaman saudara. Enak dalam kehidupan seperti ini, tidak boleh ada yang mengganggu. Saya melakukan ini luar biasa dalam kehidupan saya tidak mau ini dan itu merepotkan, ya. Nah makanya orang senang dalam zona nyaman. Nah saudara, saya mau katakan, kadang-kadang saudara, perubahan itu di dalam kehidupan kita harus dibayar dengan harga yang mahal atau bahkan sudah menjadi terlambat untuk dilakukan. Karena apa? Terlambat saudara. Kalau kita terlambat melakukan satu perubahan, maka harga yang kita harus bayar pun mahal saudara. Ya. Nah, bila kita ingin selalu update melakukan kehendak Allah pada zaman kita ini saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saudara, dalam melakukan satu perubahan. Yang pertama, kita, saudara dan saya memang harus berubah. Ya. Nah, artinya bila kita ingin menjadi relevan, saudara, maka melakukan perubahan itu bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan. Harus, saudara. Ya. Dan perhatikan, jangan terlalu lama menunda-nunda untuk satu perubahan.
perubahan, saudara. Karena perubahan yang baru dilakukan ketika segala sesuatunya berubah, saudara, memang sudah harus berubah, sebenarnya adalah sebuah keterlambatan. Ya. Jadi begini, saudara, segala sesuatu yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita saat ini, dan kita menunda terus, maka itu merupakan satu keterlambatan di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Dulu waktu sekitar tahun berapa, 1990-an atau enggak deh ya, hampir mau ke 2000-an itu tuh Nokia itu merupakan 2000-an deh ya. Nokia itu merupakan salah satu handphone, dikatakan tanda kutip handphone sejuta umat. Ya, begitu larisnya handphone itu Nokia, begitu, saudara. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini Nokia di tahun itu juga mulai bergeser, ya, tahun 2000-an mulai tergeser oleh kehadiran pemain baru, saudara. Ya, apa saja brand-brand yang mulai bermunculan seperti itu, saudara. Misalkan iPhone, BlackBerry, ya. Nah, Yahoo maksudnya dan lain sebagainya, saudara. Itu Nokia sudah mulai tergeser, saudara. Ya. Kenapa tidak mau melakukan satu perubahan? Sekarang kita lihat banyak handphone China, ya, handphone Cina itu lakunya luar biasa. Ya, kenapa melakukan satu perubahan yang dinamis terus menerus? Sekarang Nokia orang enggan untuk membelinya. Kenapa? Itu dianggap keterbelakangan, sudah. Ya, kalaupun dia sekarang sudah berusaha untuk membuat sesuatunya lagi baru, tapi karena menunda satu perubahan, akhirnya dia tergeser, sudah. Ya. Apabila saudara dan saya menunda satu perubahan yang harus berubah, maka akan terjadi hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita akan tergeser oleh orang-orang yang mau berubah, ya, yang mau cepat berubah. Jangan lewat untuk berubah, saudara. Mari kita cepat untuk berubah, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, satu lagi, saudara. Pada tahun 1975, Stephen J. Sesson, salah seorang insinyur Kodak, membuat kamera digital pada waktu itu, saudara. Kamera digital pertama dunia ini punya resolusi 1000 pixel, ya, 1000 pixel. Nah, saudara, kita bisa melihat ini, ya, bahwa Kodak ini dia ingin melakukan satu perubahan digitalisasi yang luar biasa. Dan mereka semua bersorak, iya pastilah Kodak ini akan terus melejit, saudara. Ya. Tapi apa yang dikata? Ya, apa yang dikatakan mereka akan melakukan perubahan secara digitalisasi, saudara, tapi tidak dilakukan. Sama, akhirnya Kodak pun tergeser dengan brand-brand yang lain, saudara, seperti Canon, ya, apalagi tuh Nikon, Sony, saudara. Nah, kenapa menunda-nunda untuk berubah? Akhirnya pada Januari 2012 raksasa ini roboh. Iya, Kodak ini sudah tidak diminati lagi oleh orang. Kalaupun dia sekarang sudah melakukan perubahan-perubahan, ya, nah hati-hati, saudara, ya, maka berubahlah, saudara. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan, perubahan terbaik hendaknya bukan sekedar tambal sulam, saudara. Oh iya, ya, saya mau baik tambal aja, tapi yang lama masih tetap ada. Ya, itu bukan satu perubahan, saudara. Ya, bukan tampilan luar semata, bukan, saudara. Melainkan harus merupakan satu metamorfosa. Perubahan, saudara, dari dalam dia keluar. Ya. Nah, hal ini tidak bisa, saudara, harus tercipta dari hubungan kita bersama dengan Tuhan secara intim dan mendalam. Saudara bisa baca di Yesaya 47 ayat 1 sampai yang ke-12, tapi saya tidak baca di sini karena lama. Nanti saudara bisa baca di rumah. Yang kedua, kalau kita ingin melakukan satu perubahan, yaitu kita yakinkan diri kita pasti bisa berubah. Nah, ada kalanya perubahan itu sedemikian challenging atau merupakan satu tantangan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, bahkan perubahan yang menghasilkan suatu terobosan yang besar biasanya saudara didahului oleh kerusuhan yang besar. Saudara ingat waktu itu ada undang-undang ketenaga kerjaan, ya, dirubah, ya, yang menguntungkan perusahaan, yang menguntungkan juga tenaga kerja. Tapi karena perubahan ini mereka tidak mengerti, saudara, akhirnya mereka demo besar-besaran. Ya. Nah, setelah diterangkan perlahan-lahan mereka mulai mengerti, ya, bahwa undang-undang cipta kerja itu bukan merugikan, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Ya, kedua pihak. Akhirnya sampai sekarang kan kita bisa melihat tidak terjadi apa-apa, ya, tidak terjadi apa-apa. Nah, hal ini juga menyebabkan banyak orang enggan untuk melakukan perubahan.
Nah, saudara, contoh lagi pengaruh LGBT, saudara. Misalnya, mereka berkata begini, tidak bisa berubah, saya mah udah dari sononya, ya, nggak bisa berubah, udah begini nih. Dan begitu banyak alasan, begitu banyak dalih, saudara. Ya, tetapi kita percaya bahwa orang Kristen di dalam Yesus tidak ada yang mustahil, apapun itu yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan dan kita bekerja bersama-sama untuk bisa kita berubah sesuai dengan kehendak Allah, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di Markus 9 ayat 23 dan berkata di 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Sebab itu ketimbang kita berdiam dalam zona nyaman kita, saudara, ya, kita enggan melakukan perubahan, kita evaluasilah, saudara. Evaluasilah dan inventarisir hal-hal apa saja yang perlu untuk kita rubah. Libatkan Tuhan. Ini penting, saudara. Libatkan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan sok-sokan sendiri. Oh, saya bisa berubah. No, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa berubah dengan kekuatannya sendiri tanpa Tuhan dilibatkan di dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen yang tidak mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Akhirnya hidupnya begitu saja dan terus berada di zona nyaman, saudara. Sampai tahun jebot, tetap dia tidak akan berubah. Dari rambutnya hitam sampai rambutnya putih, tetap dia tidak berubah, saudara. Bahkan sampai meninggal pun tidak pernah berubah dalam sifat-sifat dan karakternya. Nah, saudara, kita tidak mau seperti itu, ya. Kita harus berubah dan libatkan Tuhan secara mendalam dalam kehidupan kita. George Muller, saudara, kasih contoh. George Muller seorang tokoh iman yang luar biasa. Namun tahukah saudara, ya, tahukah saudara, dulu dia dikenal sebagai seorang yang luar biasanya. Ya, pada usia 20 dia bertobat, saudara. Dia tuh disangka anak yang nakal, memang nakal. Dia suka pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri uang, menipu, saudara. Ya, tapi pada umur 20 tahun dia bertobat. Dikatakan begini, saya baca, ya. Aku menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada permulaan November 1825. Selama 4 tahun pertama sebagai orang Kristen baru, aku lemah dalam berbagai hal. Namun pada bulan Juli 1829, aku merasakan perubahan total dalam hatiku. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Kehormatan, kesenangan, uang, kekuatan fisik, kekuatan mental, semuanya aku persembahkan kepada Yesus. Dan aku menjadi pencinta firman Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya bagiku. Satu perubahan yang luar biasa. Dan tidak instan, saudara. Jadi dia menunggu 4 tahun sejak dia jadi Kristen dan bertobat. Ya, dia mulai belajar dan membangun dirinya, ya, untuk dia bisa mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Itu tidaklah mudah. 4 tahun, saudara. Baru dia bisa berdiri di dalam imannya. Dan dia katakan, Yesus, engkaulah segala-galanya bagiku. Semua apa yang ada dalam kehidupanku adalah punya Tuhan. Ada yang berani berkata seperti itu, saudara? Nah, sekarang apa yang terjadi kepada George Muller, saudara? Setelah dia bertobatnya, nah, selama hidupnya Muller telah membangun 117 sekolah yang menampung lebih dari 120.000 anak-anak muda dan para yatim piatu. Ia menjadi gembala gereja Bethesda di Bristol yang mempunyai anggota jemaat sekitar 2.000 orang ketika ia meninggal. Jika George Muller bisa berubah 180 derajat dari kehidupannya, kenapa kita enggak? Kenapa saudara dan saya enggak berubah? Itu tadi enggan untuk berubah, enggak mau berubah. Tapi saya mau percaya kepada saudara, kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, saudara, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Nanti kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Ini adalah kesempatan kita, ya. Hidup ini adalah kesempatan, saudara, untuk kita bisa berubah. Mau kapan, saudara? Mau kapan? Karena untuk mati orang tidak perlu sakit, saudara. Kadang-kadang orang yang sehat pun dipanggil Tuhan. Hati-hati, dan juga tidak perlu tua, karena yang muda pun banyak dipanggil Tuhan. Ya, kita harus waspada dengan kehidupan kita. Kalau George Muller bisa berubah, saudara dan saya katakan, kita pasti bisa berubah. Amin. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau kasih tahu kepada saudara adalah pada saat kita mau ingin berubah, ya, kapan waktunya? Sekarang. Jadi kita harus mulai berubah.
Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Perubahan baru disebut perubahan kalau terjadi satu perubahan. Ingat itu saudara. Kalau kita cuma ngomong doang, saya mau berubah, tahun 2021 saya mau berubah, tapi nggak pernah berubah, itu bukan perubahan. Ya, itu bukan perubahan. Saya mau rajin baca Alkitab, saya mau selain baca Alkitab, saya mau rajin berdoa. Ya saudara, saya mau melakukan firman, itu lagi susah. Ya, kalau ini dua aja nggak mau dilakukan, mana mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, tahun 2021 merupakan satu kebangkitan mana, saudara? Ya, yuk buktikan apa yang kita omong, apa yang sudah menjadi komitmen kita di dalam Tuhan. Ya, kita harus berubah, mulai berubah. Caranya, saudara, minta hikmat dari Tuhan. Ya, mulai melakukan perubahan kecil yang dapat berdampak besar. Ya. Lakukan perubahan kecil yang berdampak besar. Saudara, pikir, minta hikmat dari Tuhan. Maka saudara dan saya, ini orang Kristen, ini orangnya pada sok pintar saudara. Jadinya nggak perlu hikmat dari Tuhan. Ya, mau pakai pikirannya sendiri. Sedangkan Tuhan, aduh, ini aku sumber hikmat loh. Ya, mintalah. Ya, minta kepada Dia sumber hikmat, maka Dia akan memberikannya kepada kita. Saya kasih contoh, ada satu contoh yang bagus, saudara. Ada seorang ayah yang sedang sibuk, ya saudara, di rumahnya, kerja di rumah, WFH, ya saudara ya. Sekarang ini kan WFH karena pandemi, ya, tapi tetap kerja di rumah. Ayahnya sibuk kerja, ya. Anaknya satu ini, saudara, kira-kira 4 tahun atau 5 tahun gitu, ya, udah mulai bisa berpikir, ya. Nah, grecokin bapaknya, ya, grecokin ayah. Nih, ayah, gini sedikit ayah, ini paling kesel ya saudara. Kalau kerja di rumah digrecokin anak, betul gak? Ya, kita harus jujur ya. Kamu nih begini, saking keselnya bapaknya. Dia nggak marah dengan anaknya, dia juga tidak pukul anaknya. Ada satu koran di situ, saudara, dan ada gambar dunia, ya, gambar dunia. Jadi bapaknya gunting, dia mau bikin puzzle buat anaknya biar duduk diam dan bikin puzzle. Ya. Akhirnya, saudara, ya bapaknya bilang, nak sini nak, papa punya mainan, ya. Daripada kamu grecokin papa, lebih baik kamu bikin di situ puzzle. Oh iya. Jadinya dia duduk di situ, dia bikin puzzle, saudara. Nggak ada berapa menit, dia sudah selesai. Bapaknya bingung, ya, kok udah selesai nak? Coba papa pikir, tadi waktu papa gunting-gunting, bapak depannya lihat apa pak? Lihat gambar dunia kan? Tapi aku lihat di belakangnya muka orang pak. Perhatikan, di mana hubungannya dengan hikmat, saudara? Ya, aku lihat muka orang pak. Jadinya aku lihat muka orang, nah aku baliklah gambar itu, aku bikin muka orang. Ya, jadi sudah selesailah gambarku. Dia bilang begitu. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya. Kita perlu hikmat dari Tuhan, ya. Kita perlu hikmat dari Tuhan, saudara. Daripada kita berjalan sendiri dalam kehidupan kita, kita tidak tahu harus bagaimana. Ya, perubahan itu yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Ya, sesuai dengan firman Allah. Itu perlunya membaca firman Allah dan minta hikmat bagaimana cara kita melakukannya, saudara, untuk melakukan perubahan ini. Nah, sekali lagi, kita tidak sanggup untuk melakukan perubahan kalau saudara dan saya sendiri, ya, libatkan kembali Tuhan. Maka Dia sumber hikmat akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa melakukan satu perubahan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di Efesus 3:20 dikatakan, ya, sebelum situasi-situasi kita berubah, seringkali kita perlu mengubah diri kita terlebih dahulu, saudara. Ya, harus mengubah diri kita. Jadi kita harus tahu, ya, siapa kita sebenarnya. Ini kita harus perhatikan, saudara. Ada orang yang nggak tahu siapa dirinya, ya, siapa dirinya. Makanya untuk berubah sulit, ya, saudara. Ya, udah pihaknya tuh kayak begitu, nggak bisa. Di dalam Tuhan nggak ada pihaknya begitu. Di dalam Tuhan pasti ada perubahan, saudara. Sifat-sifat kita, ya. Saya mau GSI Apetojo jemaatnya diubahkan oleh Tuhan dan kita mau berubah. Maka saya percaya ya GSI Apetojo akan menjadi satu gereja, ada terobosan yang baru, ada pergerakan yang baru, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya. Jangan saudara tidak pikirkan perasaan orang lain. Saya paling tidak suka, saudara. Sebenarnya begini. Gua ngomong begini bodoh amat lah, yang penting perasaan gua aja udah plong. Perasaan dia mau terima mau enggak terserah. Saudara, kita sudah diajarkan oleh begitu sama Tuhan. Ya, kita diajarkan begitu oleh firman Tuhan. Ya, kita harus punya roh lemah lembut, saudara, kesabaran. Ya, di dalam kita menyampaikan sesuatu atau menegur orang dalam kesalahannya, makanya kita perlu hikmat daripada Tuhan.
Ya. Nah, kita buka di Efesus 3 ayat yang ke-20 sebagai ayat yang terakhir yang ingin saya baca, saudara. Ya. Efesus 3 ayat 20. Dikatakan di situ, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, saudara. Ya. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, dia akan mengambil alih kehidupan kita. Ya saudara, pasti dia melakukan yang lebih banyak. Yang saudara dan saya sampai terheran-heran, apa sih yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya? Sampai kita terbengong-bengong, saudara, karena kuasanya bekerja. Banyak orang Kristen tidak merasakan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupannya. Makanya sekali lagi, begitu-gitu aja hidupnya. Kekristenannya begitu-gitu, tidak bertumbuh, saudara. Tidak bertumbuh di dalam kehidupannya. Jadi saya mau saudara, kita sama-sama yang bergandengan tangan, memajukan GSI Apetojo untuk lebih maju di dalam Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika saudara dan saya bisa berubah, lakukan perubahan semaksimal mungkin. Tahun 2021 masih, istilah kata masih kesononya masih lumayan banyak. Ya, coba apa yang kita bisa lakukan perubahan dalam kehidupan kita di tahun 2021 untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan berkati saudara. Pasti Tuhan akan lindungi kita. Ya, pasti tingkap-tingkap langitnya akan dibukakan bagi kita dan saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Itulah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Biarlah kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita bisa berubah. Mari saudara kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami bisa berubah Tuhan di dalam kehidupan ini supaya kesaksian Allah hidup dalam kehidupan kami dan mereka boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan mulai sekarang kami akan berubah, saudara. Tuhan tolong kami semua dan Pak Ibu Gembala, Tante Ruth, semuanya jemaat Tuhan pakai, Tuhan lindungi ya dari COVID ini dan kami semua boleh sehat di dalam Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehat selalu. Tuhan berkati saudara. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.